Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin muslimat, mu'takifin mu'takifat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kenapa kita belajar waris, kemudian juga penyimpangan yang ada di Indonesia dalam pembagian harta waris, kemudian perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, sekarang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Kita akan masuk tentang rukun-rukun waris, dimana kalau rukun-rukun ini tidak ada, maka tidak akan bisa dilaksanakan pembagian warisan. Rukun-rukun itu ada 3. Rukun yang pertama adalah pewaris, kemudian harta, kemudian ahli waris. Pewaris, harta, dan ahli waris. Di sini terkadang ada kerancuan di masyarakat kita, Pak. Terkadang kita tidak bisa membedakan antara pewaris dengan ahli waris. Nah, dari awal ingin kami perjelas bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal yang akan diwariskan hartanya. Nah, ini kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pewaris itu definisinya adalah orang yang sudah meninggal, almarhum, atau al-mayyit, orang yang sudah menjadi mayat, yang hartanya harus dibagikan. Ini atau dikenal dengan dia yang mewariskan. Sedangkan kalau ahli waris adalah orang yang masih hidup, yang ada hubungan dengan pewaris, yang dia akan mewarisi hartanya pewaris. Ini dari awal kami perjelas agar nanti tidak ada kesalahan dalam penggunaan istilah. Karena banyak sekali di masyarakat terjadi kesalahan itu karena salah dalam memahami istilah-istilah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita secara pelan-pelan mengenal tentang rukun-rukun waris. Yang pertama adalah pewaris. Ini dasar sekali Bapak Ibu, tetapi walaupun dasar, justru malah di masyarakat kesalahan-kesalahan yang terjadi, kekeliruan yang terjadi justru karena kurang memahami tentang dasar-dasar fikih waris. Adapun nanti perhitungan-perhitungannya, detil-detilnya, dulu saya waktu belajar di Al-Azhar itu 1 semester Pak, bukunya tebal, 1 semester 6 bulan kita pelajari dengan detil.
Tetapi justru yang mendetil-mendetil itu kurang banyak terjadi di masyarakat. Ya, kurang banyak terjadi di masyarakat. Justru yang banyak terjadi adalah permasalahan-permasalahan yang dasar. Karena kurang pemahaman dalam dasar-dasarnya itulah kemudian masyarakat banyak yang terjatuh dalam kekeliruan pembagian waris. Nah, yang pertama pewaris ya. Dimulai kita bahas dari pengertiannya dulu. Ya, kalau kita sudah salah mendefinisikan pewaris, nanti biasanya salah ke depannya. Ya, kemudian syaratnya, kemudian kewajibannya. Ya. Yang pertama, yang namanya pewaris adalah orang yang wafat. Ini perlu digarisbawahi, orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris. Karena nanti di masyarakat banyak orang yang belum wafat tetapi hartanya sudah dibagi-bagi waris ya. Nah ini menyalahi kaidah fikih waris ya. Kalau kita sudah masih hidup, bapak masih hidup ya, ibu juga masih hidup, hartanya kemudian dibagi-bagi waris, boleh nggak Pak? Kalau menurut kaidah fikih waris tidak boleh, karena seseorang hartanya bisa diwariskan kalau dianya sendiri sudah meninggal. Makanya kalau di masyarakat banyak terjadi praktek pembagian harta warisan sebelum meninggal, itu harusnya jangan menggunakan akad waris, tapi menggunakan akad hibah seumpama gitu ya. Kalau akad hibah silakan. Bahkan akad hibah itu ya bagiannya itu lebih fleksibel, tidak harus terikat dengan pembagian warisan. Anak perempuan harus setengahnya, anak laki-laki ini kan dalam warisan ya. Tapi kalau hibah itu bisa sama rata, ya bisa sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Tapi syaratnya menggunakan akad apa? Akad hibah. Dan akad hibah itu sudah kita bahas, berbeda dengan akad waris. Nah ini banyak kesalahan di masyarakat terjadi karena kita tidak cermat, tidak teliti dalam membedakan antara akad hibah, akad waris, dan akad wasiat. Ya, makanya alhamdulillah minggu lalu pertemuan lalu kita sudah bahas tentang perbedaan tiga akad ini. Ya, semoga tidak lupa sehingga nanti ketika di masyarakat atau minimal di keluarga kita lah kita bisa lebih cermat dalam menyikapi perbedaan tiga akad ini. Dan hartanya harus dibagi Pak. Tidak bisa ya harta waris kemudian ditunda-tunda. Orang tua sudah meninggal, bapak sudah meninggal, kemudian ditunda-tunda sampai belasan tahun bahkan sampai puluhan tahun. Ini menyalahi kaidah waris. Padahal dalam fikih waris kalau sudah ada yang meninggal, satu saja sudah ada yang meninggal, maka harta tersebut harus segera dibagikan. Karena sebuah harta itu tidak boleh menggantung ya, statusnya harus jelas. Apakah ini punya ya fulan atau punya siapa. Kalau bapak sudah meninggal, maka seorang mayit tidak boleh memiliki. Seorang mayit tidak boleh dia berstatus memiliki harta. Itu Pak ya. Ya, boleh nggak kita sudah meninggal kemudian masuk ini rumahnya Pak, ini rumahnya almarhum. Nggak bisa. Dalam Islam itu tidak bisa seorang mayit dinisbatkan harta. Tidak boleh seorang mayit itu berstatus memiliki harta. Sebagaimana seorang mayit kalau sudah meninggal sudah putus kewajiban sholatnya, sudah putus kewajiban syariatnya, seorang mayit juga ketika sudah meninggal sudah putus ikatan-ikatannya dengan harta ya. Kecuali kalau hutang maka dia harus dibayar kewajiban ya, walaupun sudah meninggal. Nah ini harus dibagi. Makanya kebanyakan kita sudah bahas sebelumnya, di antara kesalahan-kesalahan di masyarakat adalah menunda-nunda pembagian warisan. Padahal warisan itu Bapak Ibu seperti hutang.
yang harus segera dibayar. Kalau sudah jatuh tempo, hutang kalau sudah jatuh tempo kan harus apa? Harus dibayar kan? Ya. Kata baginda Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Ya. Menunda-nundanya orang yang mampu membayar hutang adalah kezaliman. Ya, ketika harta waris ini sudah jatuh tempo, sudah harus dibagikan, ya, ahli waris harus segera dikumpulkan kemudian diberikan hak-hak mereka. Ya, kita banyak menemui di masyarakat ahli waris yang mereka sudah butuh, ya, mereka kekurangan dalam kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal sulit, ya. Sedangkan kemudian harta waris ini tidak dibagi-bagi. Nah, ini kezaliman. Kalau ternyata ada ahli waris yang membutuhkan harta, ya, sedangkan dia sebenarnya punya harta nih, punya bagian dari harta warisan, tapi ada mungkin pihak yang menunda-nunda, nanti lah, jangan dibagi. Ya, ini rumah semua kenang-kenangan dari bapak, ini rumah kenang-kenangan dari orang tua, jangan dijual. Nah, padahal alasan klasiknya seperti itu. Nah, ini harus dibicarakan, ya, harus segera dimusyawarahkan. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita sendiri. Ya, apalagi kalau ternyata yang meninggal ini ahli warisnya masih anak-anak yatim, masih kecil-kecil, masih butuh pengayuman, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi definisi dari pewaris adalah orang yang wafat, ya, digarisbawahi orang yang sudah wafat, tidak boleh masih hidup kemudian sudah dibagi-bagi waris. Yang hartanya harus dibagi waris, dibagi sesuai dengan akad waris, Pak. Bukan menggunakan akad hibah atau dengan akad wasiat. Ya, kalau memang almarhum sudah meninggal, maka tidak ada pilihan. Oh, udah kita pakai akad hibah saja, nggak bisa. Kalau sudah meninggal, kecuali kalau masih hidup nih, almarhum ini masih hidup, mau dibagi sesuai dengan akad hibah, monggo silakan. Asalkan tidak ada niat lari dari hukum waris. Kemudian yang kedua, syarat pewaris, Pak. Ya, tidak sembarangan ini pewaris bisa mewariskan hartanya kepada ahli waris. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya harus muslim. Ya, almarhum ini adalah muslim, Bapak. Kita sumpama ya. Biasanya kan yang meninggal dulu bapaknya atau ibunya, Pak? Oh, bapaknya atau ibunya? Pengen cepat tinggal, Pak. Kebanyakan janda atau duda. Seumpama yang meninggal bapaknya dulu, maka syarat kita bisa mewarisi harta bapak kita, harus muslim. Syarat kita bisa mewarisi ibu kita, harta dari ibu kita juga harus muslim. Ya, atau sebaliknya, bapak itu bisa mewarisi anak, Pak. Dalam Islam itu seorang bapak, seorang ibu bisa mewarisi anak. Seumpama anaknya meninggal muda, ya, ternyata anaknya ini kaya, pengusaha, hartanya banyak. Bisa nggak kita sebagai orang tua mewarisi anak? Bisa, di dalam fikih waris Islam itu bisa. Tapi syaratnya orang yang meninggal ini yang akan kita warisi hartanya, dia sama-sama muslim seperti kita. Ya, kalau dia ternyata non muslim, maka kita tidak bisa mewarisi non muslim, gitu ya. Kemudian yang kedua, syaratnya sudah wafat. Tidak bisa dia masih hidup, dia masih sehat, atau mungkin dia sakit-sakitan. Ya, lagi sakit-sakitan, anak-anaknya dipanggilin semua. Ya, ada apa ini, Pak? Ada apa ini, Bu? Ini Bapak sudah sakit-sakitan, ya. Bentar lagi kayaknya mau mati. Nah, ini maka dikumpulkan, ya, mau dibagikan harta warisannya. Boleh nggak, Pak? Halo, boleh nggak? Tidak boleh. Tapi kalau hanya berpesan boleh nggak? Hanya berpesan boleh. Nanti kalau Bapak meninggal, tolong ini dibagikan dengan ketentuan waris Islam yang benar sesuai Al-Quran dengan sunnah. Ya. Kalau hanya mengajari boleh, bahkan wajib. Kita sebagai orang tua mengajari anak kita bagaimana cara pembagian waris sesuai dengan Islam, itu bahkan wajib.
Ya, kalau hanya mengajari boleh, berpesan boleh. Tetapi kalau kemudian di situ sudah bagi-bagikan, Nina rumah yang di sono punya kamu, yang di sini punya ini, tidak bisa. Ya, kalau dibagikan ketika masih hidup. Kemudian yang ketiga, syarat mewaris adalah punya harta. Udah dikumpulin semuanya anak-anaknya, ya, sudah ada pewaris, sudah ada ahli waris, hartanya nggak ada, bisa nggak dilaksanakan? Nggak bisa. Apa yang dilaksanakan? Apa yang akan dibagi? Nah, jadi harus syaratnya harus punya harta. Terkadang ada pertanyaan, Pak Bu, gimana kalau pewaris ini meninggal tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan hutang? Kira-kira siapa ini yang apakah hutang itu bisa diwariskan? Bisa nggak Pak? Hutang diwariskan sebagaimana harta. Ya, hutang ini dalam Islam, konsep hutang ini tidak bisa diwariskan sesuai dengan akad waris, tidak bisa. Ya, artinya apa? Kalau semua naudzubillah almarhum meninggal tapi meninggalkan hutangnya banyak miliaran, tidak bisa kemudian dengan dalih akad waris, sebagaimana kalau orang tua kita meninggalkan harta, ya, kemudian kita mendapatkan harta, ketika orang tua kita meninggalkan hutang juga harus begitu dong, nggak bisa. Ya. Makanya kita harus berhati-hati dengan hutang, karena anak kita, ahli waris kita itu tidak ada kewajiban untuk membayari hutang kita, kecuali atas dasar, ya, kebaktian kepada orang tua, atas dasar kecintaan kepada orang tua, gitu ya. Tetapi kalau atas dasar dari dengan fikih waris tidak bisa, hutang tidak bisa diwariskan, ya, kecuali kalau inisiatif sendiri dari anak, inisiatif dari ahli waris, ya. Masalah orang tua yang sudah mengasuh dari kecil kemudian kita tega, ya, orang tua meninggal, ya, terkatung-katung dengan hutang, tetapi tidak dibagikan sesuai dengan aturan waris. Ya, hutang ini silakan, memang dianjurkan ahli waris yang membayari, tetapi tidak dengan ukuran, ya, warisan, gitu ya. Silakan yang lebih kaya seumpama dia lebih banyak untuk melunasi hutang almarhum. Mungkin kan anak banyak nih dan kondisi ekonominya beda-beda. Ya udah, yang lebih kaya mungkin yang lebih banyak membantu melunasi hutang, yang kurang kaya ya semampunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini pewaris Pak, punya kewajiban. Nah, ini calon pewaris. Sebelum kita meninggal, kita semuanya kan camat Pak. Apa itu camat? Calon mati. Nah, sebelum kita meninggal kita punya kewajiban. Yang pertama, kewajiban belajar waris. Dalilnya apa? Kemarin sudah kita sampaikan, ta'allamu al-faraidh. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid. Ini perintah dari Nabi. Ya, bahkan ilmu faraid ini satu-satunya ilmu yang secara khusus, secara spesial Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk dipelajari. Ya, semua ilmu bagus, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tajwid, bagus semuanya. Tetapi tidak ada hadis khusus yang memerintahkan mempelajari ilmu tadi. Ya, tetapi ilmu waris ini namanya saja sejak zaman Nabi sudah ada, yaitu ilmu faraid. Maka kita duduk di sini Bapak Ibu, kita niatkan dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, ya, kewajiban untuk mempelajari ilmu waris, ya. Ini kewajiban yang pertama. Nah, setelah kita memahaminya, kita sudah jelas, ya, bagaimana cara pembagiannya. Setidaknya itu kalau kita meninggal kita tahu Pak, ya, kita nanti anak kita dapat berapa, istri kita dapat berapa. Atau kalau orang tua kita meninggal, kita tahu nanti kita dapat atau tidak. Karena banyak orang yang nggak tahu tentang fikih waris. Ketika orang tua meninggal atau ada orang meninggal, dia tidak berhak tapi merasa berhak, ya. Dia bukan ahli waris tapi merasa ahli waris karena tidak mempelajari
tentang kaidah-kaidah fikih waris ini ya. Makanya kita pahami dulu, setelah kita pahami kemudian kita ajarkan kepada ahli waris ya, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita ya. Sehingga apa? Semua dari keluarga kita itu paham. Biasanya orang kalau paham itu biasanya lebih nurut gitu ya. Kalau orang paham biasanya itu lebih tunduk kepada hukum waris. Ini Allah yang membagi seperti ini. Ayatnya juga sudah jelas ya. Ketentuannya juga sudah jelas. Ini bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari keluarga gitu ya. Tetapi ini memang dari Allah. Biasanya kalau Allah yang menentukan, semuanya tunduk. Dan biasanya kalau mereka sudah tahu hukumnya seperti apa, biasanya keluarga lebih tunduk Pak. Berbeda kalau keluarga sama sekali nggak pernah belajar fikih waris, nggak pernah mengenal ayat-ayat waris, hadis-hadisnya juga nggak pernah. Ujung-ujung kita kumpulkan anak-anak, kita kumpulkan keluarga, kemudian dengan hukum-hukum waris seperti ini, ya anak perempuan bagiannya hanya setengah daripada anak laki-laki. Ya biasanya lebih apa? Lebih menolak, biasanya lebih menentang ya, karena mereka kaget Pak. Karena orang Arab ini punya istilah atau punya pepatah, al-insanu aduwwun lima jahilah ya. Biasanya manusia itu memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal. Biasanya manusia itu tidak suka atau memusuhi terhadap sesuatu yang dia tidak kenal, dia tidak paham. Orang biasanya nggak suka dengan matematika. Kenapa? Nggak paham dengan matematika ya. Dia nggak suka dengan bahasa Inggris. Kenapa? Saya nggak bisa bahasa Inggris, malas, nggak mau belajar bahasa Inggris. Dia seolah-olah menjadi musuhnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena nggak bisa. Nah, makanya dalam fikih waris juga sama. Biasanya orang kalau nggak paham fikih waris, dia tidak dikasih sosialisasi dulu, pengenalan dulu, gitu ya. Biasanya lebih menentang. Apa itu waris itu? Nggak adil itu, masa perempuan bagiannya setengah. Ya, kalau kita sampai mengucapkan seperti itu bahaya itu Pak. Mengatakan ilmu waris Islam nggak adil, masa laki-laki 2 kali lipat perempuan gitu ya. Padahal itu sudah ketentuan dari Allah. Jangan sampai kemudian kita ya mengatakan hukum waris tidak adil, karena itu adalah langsung pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memastikan berjalan. Sebisa mungkin kita sebelum meninggal kita pastikan kepada ahli waris kita, kepada anak, kepada istri atau saudara, bahwa nanti mereka akan membagikan sesuai dengan Islam. Jangan sampai nanti ada di antara anak-anak kita, di antara keluarga kita berantem ya, tidak saling sapa, lebaran juga tidak minal aidin wal faizin ya. Gara-gara apa? Gara-gara rebutan harta warisan. Bisa jadi orang tua Pak almarhum naudzubillah disiksa oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara anaknya berantem tentang warisan. Kenapa? Karena orang tua ini ketika di dunia tidak mengajari anaknya pembagian warisan yang benar, tidak mengajari anaknya pembagian warisan yang sesuai dengan Islam. Akhirnya anaknya berantem, akhirnya anaknya naudzubillah sama-sama ke pengadilan, bawa pengacara, ya, mau tidak rukun. Gara-gara orang tuanya di dunia nggak ngajarin tentang pembagian warisan. Sebagaimana kita wajib mengajari anak kita cara sholat, ya, cara berwudu, puasa dan seterusnya, begitu pula kita semuanya adalah calon almarhum. Kita harus memastikan anak-anak kita nanti, ahli waris kita nanti meninggal dalam kondisi rukun, membagi warisan sesuai dengan Islam. Kemudian yang keempat adalah hindari bom waktu, Pak. Ya, kita sebelum meninggal hindari bom waktu. Apa saja bom waktu itu? Yang pertama, wasiat yang keliru. Ini biasanya karena tidak bisa membedakan antara waris, hibah dengan wasiat.
Ya, mungkin orang tua ini kurang paham karena mungkin dulu ketika masih muda nggak sempat belajar Islam Pak. Ketika masih muda sibuk melawan penjajah, ya belajar Al-Quran saja dikejar-kejar sama penjajah, ya, umpet-umpetan. Nah, mungkin mereka nggak tahu tentang tata cara wasiat yang benar. Ya, terkadang itu ada orang tua Pak. Saya pernah mendapati pertanyaan, ya Pak Ustaz, orang tua saya dulu itu hartanya banyak, ya, anaknya juga banyak, tapi hampir semua anaknya itu merantau ke kota-kota besar, ya. Kemudian mereka sukses. Nah ini anak yang terakhir itu Pak, yang menemani orang tua sampai meninggal. Dia yang merawat, dia yang mengantar ke rumah sakit kalau sakit, ya. Akhirnya orang tua karena tidak tahu tentang warisan, tidak tahu tentang wasiat, dia berwasiat kepada anak yang terakhir ini, nah ini harta di kampung ini semuanya buat kamu nak, ya. Kakak-kakak kamu sudah sukses, kakak-kakak kamu juga gak peduli sama orang tuanya nak, ya ini harta semuanya buat kamu. Nah anak juga gak tahu tentang wasiat, bahwa kan tidak boleh orang tua berwasiat kepada anak. Nabi sudah menetapkan la wasiyata liwaris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris Pak. Ya, jadi kita orang tua nggak boleh kasih wasiat harta kepada anak kita, kepada istri kita, gitu ya. Kenapa? Karena Nabi melarang. Karena mereka akan mendapatkan warisan. Ahli waris kita itu udah akan dapat warisan. Udah nggak usah repot-repot kita nyiapin wasiat buat mereka, sudah ada ketentuannya dari Allah. Nah akhirnya ini harta semuanya di kampung diwasiatkan untuk anak terakhir Pak, anak bontot. Nah ketika sudah meninggal kan kakak-kakaknya pulang dari kota-kota besar, ya, dari perantauannya. Ketika pulang udah ngarep mau dapat warisan orang tuanya. Ternyata anak terakhir ini bilang, adiknya berarti ya, ini harta sudah menjadi milik saya. Orang tua sudah mewasiatkan untuk saya. Kira-kira gimana itu Pak? Ya, kalau kakak-kakaknya nggak terima gimana kira-kira? Udah putus Pak, hubungan saudara itu bisa putus gara-gara wasiat yang keliru. Makanya ini namanya bom waktu Pak. Ini namanya bom waktu. Jangan sampai kemudian kita salah dalam berwasiat. Cepat atau lambat bisa menjadi bom waktu, menjadi pecahnya keluarga seperti itu. Itu contoh, salah satu contoh dari berbagai macam contoh. Sebenarnya sangat banyak sekali. Ya jangan sampai kita meninggalkan wasiat yang keliru. Ya baik itu wasiat kepada anak kita atau wasiat kepada seumpama almarhum ini sebelum meninggal udah hartanya semuanya diwasiatkan untuk bikin pesantren, ya semua hartanya. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti wasiat itu maksimal paling besar berapa? Sepertiga. Ternyata semua hartanya dikasihkan buat wakaf atau buat sedekah, ya. Tidak dikasihkan sepeser pun untuk ahli waris. Nah ini juga keliru. Ini bisa menjadikan bom waktu. Kemudian yang kedua adalah hibah tanpa saksi dan legalitas. Ini sebelum kita meninggal Pak, itu kan boleh kita berhibah. Harta kita silakan dihibahkan, ya. Apakah untuk pesantren, apakah untuk masjid, atau untuk lembaga sosial, silakan. Tetapi jangan sampai kita berhibah dengan sesuatu yang besar, kemudian nggak ada saksinya, kemudian nggak ada legalitasnya. Nah ini banyak Pak. Mohon maaf, ada masjid-masjid, ada mungkin majelis taklim juga. Orang tuanya sudah menghibahkan. Udah ini hibahkan saja, dibikin musola. Udah ini hibahkan saja, dibikin majelis taklim. Ya, hibahnya di daerah Kuningan Pak, Kuningan Setiabudi. Tahun 70 gitu. Tahun 70 1 meter harganya paling berapa Pak? Kira-kira 200 perak gitu ya. Sekarang 2025 1 meter tanah di Kuningan 25 juta Pak.
Asalnya 250 perak gitu ya. Sekarang 1 meter 25 juta Pak. Anak-anak ini yang asalnya nggak ngelirik, wah murah harganya. Sekarang 1 meter 25 juta Pak. Lumayan dapat motor satu. Baru satu meter. Artinya mereka mengakali bagaimana caranya agar tanah yang itu dulu dihibahkan oleh orang tua digugat agar apa? Dibalikan lagi. Enggak, itu orang tua kita dulu nggak ngibahin, oh cuma minjemin saja, nggak sampai wakaf, nggak sampai hibah. Akhirnya berantem. Udah gitu nggak ada sanksinya, nggak ada legalitasnya. Banyak itu Pak musola-musola yang tutup, yang sudah nggak aktif lagi, atau majelis taklim atau pesantren nggak aktif lagi gara-gara apa? Ahli warisnya juga. Dan kebetulan nggak ada legalitasnya, nggak ada saksinya. Makanya Pak, kalau ada orang mau wakaf, orang mau hibah, itu segera dicatat, segera dilegalitaskan, panggil notaris gitu ya, panggil saksinya, gitu, agar nanti ahli waris tidak gugat lagi. Wong yang ada saksinya saja itu bisa jadi ahli warisnya nuntut Pak. Saya ada juga di daerah Bogor itu, ya, ada ibu-ibu dia itu sudah menghibahkan seluruh hartanya, bukan hartanya, beberapa hartanya, ada tanah gitu, sekian meter, lumayan luas, gitu ya. Sudah dia udah ikrar di hadapan notaris, ya, sudah ikrar wakaf. Ternyata kemudian berubah pikiran, nuntut, kemungkinan ini dibisikin sama anak-anaknya. Ya akhirnya sampai sekarang belum bisa dibangun walaupun sudah ada akta wakafnya itu, nggak bisa dibangun. Kenapa? Kalau dibangun takutnya nanti apa? Nanti ahli warisnya itu nuntut, dan yang wakaf ini juga ibu-ibu mungkin sudah pikun atau bagaimana, dia dipengaruhi oleh anaknya seperti itu. Ini berbahaya. Kemudian yang ketiga, berhutang diam-diam. Ini kita sebelum meninggal jangan sampai diam-diam meninggalkan hutang. Ya, ternyata ini almarhum ini sebelum meninggal Pak banyak ngambil hutang untuk usaha kah, untuk apa nggak tahu. Ketika sudah meninggal, sudah dikafani, sudah mau disolati, biasanya kan ada ahli waris bilang apa? Ayo, di antara bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang pernah dihutangi oleh almarhum, silakan datang ke ahli warisnya. Biasanya kan begitu ya. Nah, jangan sampai kita sebagai pewaris calon almarhum kemudian berhutang diam-diam yang jumlahnya besar. Ternyata tiba-tiba ketika habis sholat ada yang bilang, saya yang pernah dihutangi oleh almarhum, kalau nilainya kecil masih mending Pak, coba kalau nilainya 1 miliar Pak. Kira-kira ahli waris gimana? Ya, asalnya mau dapat rezeki nomplok, malah dapat apa? Mau dapat utang 1 miliar. Ini kan kasihan almarhum, kasihan ahli warisnya. Makanya kita sebelum meninggal itu jangan utang diam-diam, apalagi nilainya besar. Ya, ini bisa menjadi bom waktu di keluarga. Kemudian yang terakhir adalah harta yang samar-samar. Ketika kita ketika kita bekerja, ketika kita membangun keluarga, terkadang ada orang-orang yang memiliki hartanya samar-samar. Harta samar-samar bagaimana? Contohnya harta yang bersengketa, ya. Umpama dia beli tanah atau beli rumah, ternyata tanahnya atau rumahnya bersengketa. Ternyata sertifikatnya double, sertifikatnya ada 2. Kemudian nggak segera diselesaikan. Akhirnya ahli waris merasa itu adalah milik orang tuanya. Ya, akhirnya dia tempati, akhirnya dia tinggal di situ. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ya, ada orang yang kemudian nuntut. Ya, memang dari awal sudah nuntut, tapi mungkin anak atau cucu kita nggak tahu. Akhirnya apa? Menjadi bom waktu gara-gara kita meninggalkan harta-harta yang samar statusnya. Apakah itu harta sengketa, harta yang masih diperselisihkan gitu.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentang pewaris ya, tentang rukun pertama yaitu pewaris. Jadi ini terkadang konsep seperti ini yang sederhana kita luput ya, sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan di masyarakat. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan tentang harta waris, apa saja syarat-syarat harta waris dan juga ahli waris ya. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari ibu mungkin Bu. Silakan. Ini dulu. Ini Bapak dulu, silakan. Nenek saya sudah meninggal, terus anak-anaknya juga sudah meninggal semua, tapi dia meninggalkan warisan sebidang tanah gitu. Iya. Nah itu dibaginya kemana nenek saya itu kan katanya anak-anaknya sudah meninggal semua. Iya. Nah saya Tes. termasuk cucunya. Gitu. Iya. Jadi harta itu dia kasih kemana? Sekarang lagi masih menggantung. Hartanya pertama perlu dibayangkan dulu anak-anaknya masih hidup. Hartanya apa? Nah ini memang tanah ya. Anaknya ada berapa? Anaknya dua. Anaknya ada dua, laki perempuan. Perempuan semua. Perempuan semua. Ketika meninggal ini punya pasangan. Punya Pasangan perempuan ya, istrinya. Istrinya sudah meninggal juga. suami istri sudah meninggal, semuanya sudah meninggal. Iya, itu hartanya suami. Hartanya laki-laki. Iya. Jadi dibayangkan dulu mereka masih ada. Mereka masih ada. Kemudian harta itu dibagikan kepada istrinya, kemudian kepada anak-anaknya. Dua anak tadi ya. Nah, kemudian dari dua anak itu kan nanti akan bercabang. Akan turun cucu-cucunya. Nah, setelah itu dikasihkan kepada cucu-cucunya ini nih. Sumpama istri sudah nggak ada kan, berarti dikasihkan kepada anak-anaknya dulu. Dari anak ini, kalau anak perempuan dua-duanya kan perempuan, berarti kan dibagi rata, ya sama-sama. Kalau dua anak berarti 2/3 dibagi rata, sepertiga. Nah nanti dari sepertiga ini, dua anak ini perempuan kan punya anak lagi, ya. Dari situlah kemudian nanti dibagi Pak. Ya, bagian sepertiga dibagi lagi kepada anaknya lagi, gitu ya. Nah itu kepada cucu seperti itu. Jadi dibayangkan dulu anak ini, dua anak ini masih hidup, kemudian nanti dibagi masing-masing berapa. Ya, kemudian setelah itu diturunkan lagi kepada cucunya sekarang yang masih hidup. Nah itu yang dibagikan. Seperti itu caranya Pak. Ya, ya sama-sama. Ya silakan Pak. Gini Pak, ada satu saya punya lahan rumah dan bangunan, tapi kita berwasiat bahwa ini di kampung halaman bahwa barang ini atau rumah ini dan jadi milik bersama anak-anak, tidak dijual dan harus bersama jika di pulang kampung dan sebagainya. Itu gimana? Di Padang Pak ya? Ya. Di Padang. Enggak di Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Biasanya kasus seperti ini di Padang, di Minang, Sumatera Barat itu Pak. Jadi mereka itu punya apa itu harta waris apa gitu ya. Saya lupa namanya. Ya, jadi ada tanah atau rumah yang tidak boleh dijual. Jadi nanti untuk tempat kumpul keluarga gitu ya. Nah ini namanya dalam wakaf ada wakaf ahli. Wakaf ahli itu wakaf keluarga Pak. Ada wakaf umum, ada wakaf ahli. Wakaf umum itu yang dimanfaatkan oleh umum seperti masjid ya, dimanfaatkan oleh kita semuanya. Ada juga wakaf ahli. Wakaf ahli itu wakaf yang dimanfaatkan oleh keluarga saja. Ya, kalau semua kita sebelum meninggal mau wakaf, ini rumah diwakafkan, tidak boleh dijual, ya tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, udah untuk keluarga bapak bani siapa misalnya kan ya, bani ini gitu, sampai anak keturunannya di situ silakan, itu namanya wakaf ahli Pak. Ya wakaf ahli itu dipersilakan, asalkan jangan sampai kemudian kita berwakaf sesuatu, berwasiat sesuatu, kemudian ahli waris kita kekurangan, jangan sampai gitu ya. Sumpama itu satu-satunya harta
yang kalau diwakafkan kemudian ahli waris kita nggak dapat apa-apa, sedangkan ahli waris kita kekurangan. Asalkan jangan seperti itu, ya. Tapi kalau ahli waris kita sudah kecukupan, kita mau mewakafkan itu untuk keluarga, untuk kumpul-kumpul bersama, monggo silakan. Itu namanya wakaf ahli, gitu kan. Bentuk wasiat. Enggak, bukan wasiat, wasiat tapi wakaf, bentuknya wakaf gitu. Ya, jadi tidak perlu menunggu meninggal, tapi dari sekarang sudah diwakafkan gitu. Walaupun silakan mau dinotaris silakan, tidak dinotaris juga silakan, karena itu untuk wakaf keluarga. Kecuali kalau wakaf umum. Kalau wakaf umum mungkin ini kan harus dinotariskan gitu kan. Karena hubungannya dengan orang banyak. Tapi kalau wakaf ahli biasanya aman kalau tidak dinotariskan. Tapi kalau seumpama mungkin keluarga takut nanti keluarga besar, semakin besar ada yang nyeleneh gitu kan. Ada yang nuntut atau bagaimana, ya boleh silakan dinotariskan juga boleh. Yang penting dari awal akadnya sudah jelas Pak. Ini rumah, ini wakaf keluarga, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, harus menjadi keluarga sampai ke turunan ke bawah-bawah. Kan niatnya begitu Pak ya? Iya seperti itu. Silakan. Ustaz, berikutnya Ustaz dari ibu-ibu Ustaz. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, jika seorang ayah non-muslim meninggal, apakah istri dan anaknya berhak mendapatkan warisan? Iya. Nah, yang kedua, berapa bagian warisan yang diterima istri secara Islam ya Pak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi dalam Islam tadi salah satu syarat pewaris adalah harus Islam, Bu. Harus Islam, sama-sama Islam. Jadi kalau ternyata suami kita atau bapak kita non muslim, maka kita sebagai muslim nggak bisa mewarisi dia. Konsekuensinya begitu, ya. La yarisul muslimu al-kafir, hadisnya. La yarisul muslimu al-kafir. Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Dan sebaliknya, orang kafir juga tidak bisa mewarisi orang muslim, begitu. Jadi konsekuensinya kalau seumpama naudzubillah suami kita ternyata murtad atau apa. Kalau murtad otomatis kan putus itu pernikahannya. Kalau suami kita naudzubillah murtad, otomatis pernikahan kita menjadi putus, ya. Atau orang tua bapak kita seumpama dia kemudian non muslim murtad naudzubillah, ya. Kita nggak ada, masih tetap anak tidak putus karena hubungan nasab tidak akan putus, tetapi kita tidak bisa mewarisi dia, ya. Atau mungkin anaknya ini mu'alaf, ya, seperti Ustadz Felix Xiao, kan bapaknya masih non muslim kafir atau non muslim Pak? Bapaknya ini masih kafir, masih non muslim ini bapaknya Ustadz Felix Xiao. Sampai sekarang masih non muslim. Beliau pengen sekali bapaknya itu masuk Islam. Nah nanti kalau bapaknya meninggal, udah beliau nggak bisa mewarisi bapaknya, ya. Ustadz Felix Xiao. Itu ketentuannya Bu. Walaupun ada pendapat ya. Di satu pendapat mengatakan kalau muslim anaknya ahli warisnya bisa mewarisi kafir, tapi kalau dibalik tidak bisa. Ini satu pendapat ya, satu pendapat. Tapi kalau ingin hati-hati ya kita tidak ngambil, ya. Karena hadisnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak bisa ada yang lebih tinggi darinya. Ya, jadi Islam itu kita bisa mewarisi kafir, tapi kafir tidak bisa mewarisi kita. Itu salah satu bentuk penerapan hadis tadi. Asli al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak bisa ya sesuatu yang lain lebih tinggi daripada Islam. Gitu Bu. Bagiannya berapa? Kalau seumpama kita ditinggal suami,
Kalau suami kita muslim ya, bagiannya kalau istri itu antara 1/4 atau 1/8 Bu. Ya, kalau suami nggak punya anak, nggak punya keturunan, nggak punya anak, nggak punya cucu, maka istri itu dapat 1/4 Bu, dari seluruh hartanya suami. Ya, kalau istrinya 2 gimana? 1/4 dibagi 2, 1/4 dibagi 2. Kalau istrinya 4, ya udah 1/4 dibagi 4. Makanya jangan mau dimadu. Ya. Kalau ternyata suami punya anak, maka istri dapat 1/8 Bu. Ya, istri dapat 1/8. Dalilnya surah An-Nisa ayat 12. Gitu. Kalau anak bagaimana? Nah, nanti anak ada ketentuannya. Anak laki-laki, anak perempuan itu nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita pelan-pelan dulu nih, karena waris ini harus pelan-pelan Pak Bu. Gak bisa kita langsung jalan aja terus sampai selesai. Itu harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sehingga betul-betul bisa kita serap, bisa kita praktekkan. Ya, saya dulu saja belajar 1 semester 1 buku. Nah ini kalau kita mau ringkas dalam 1 jam bisa nggak? Nguap semuanya. Ya, pelan-pelan. Baik, ada lagi? Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Waktu sudah habis Ustaz. Sudah. Suruh Ustaz mohon ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiru biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka min sayyidina Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tullabana min ahli al-ilm wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-dhikr wa min ahli al-jannah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان